Sibuk banget dengan hal yang tidak penting tidak membuat pekerjaan itu jadi penting loh. Sering kan kita sangat sibuk banget kerja sampai lebih dari 12 jam sehari, tapi sasaran atau pencapaian kita ya segini-gini saja. Apa yang salah ya? Bisa jadi kita fokus pada aktivitas yang remeh-temeh, aktivitas yang sangat rendah, sibuk pada hal yang tidak mendekatkan diri pada sebuah sasaran besar atau goal kita yang sudah kita tetapkan. Halo, kita dari Human Plus Institute. Kita adalah lembaga konsultan SDM, manajemen, dan juga training. Di channel ini, kita akan sering berbagi pengalaman keberhasilan di lapangan tentang produktivitas, manajerial, dan juga pengembangan diri. Supaya semangat buat konten, please subscribe ya. Kita pernah cek nggak sih berapa aktivitas pekerjaan kita, terus apa saja? Kalau belum, boleh stop dulu aja videonya. Terus tulis aktivitas kita apa saja. Sudah? Belum? Stop aja dulu. Stop aja. Nah, sudah stop. Kemudian nanti tulis saja aktivitas kita apa saja. Sudah? Good. Kemudian sehari-hari kita melakukan itukah? Boleh dicek lagi. Ada yang kurang, tambahin. Nah, setelah teman-teman sudah menuliskan semua aktivitas tadi, kemudian dari keseluruhan aktivitas yang ada, coba cek. Prioritas kita sebenarnya yang mana sih? Atau jangan-jangan kita juga belum menentukan sebuah prioritas. Atau prioritas kita semua aktivitas. Nah, lebih bahaya lagi nih. Kalau kita tidak bisa menemukan sebuah prioritas, bisa jadi nanti kita seperti pemadam kebakaran loh, dimana kita kayak menyelesaikan masalah mulu. Jadinya kita kayak dikendalikan keadaan, bukan kita yang mengendalikan diri kita. Nah, kalau bingung, prioritas ini adalah hal yang kalau kita kerjakan akan bisa menghasilkan hasil yang sangat besar. Latihannya gini deh, paling gampangnya ya. Pilih 3 hal yang penting dari keseluruhan aktivitas tadi. Masih bingung? Nah, kalau masih bingung boleh dibantu dengan pertanyaan seperti ini. Jika dalam satu waktu saya hanya boleh mengerjakan satu tugas. Nah, tugasnya yang mana ini? Pilih, kemudian itu kita tulis nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, jika dalam satu waktu saya hanya boleh mengerjakan 2 tugas. Nah, tugas yang keduanya yang mana ini? Nah, yang ketiga, jika dalam satu waktu kita hanya boleh mengerjakan 3 tugas. Nah, tugasnya yang mana lagi ini? Jadi kita mempunyai 3 prioritas. Nah, paling sederhananya kita menggunakan hukum 3 seperti tadi. Penting tapi sedikit. Nah, kita pakai yang namanya konsep Pareto. Ini ditemukan oleh Vilfredo Pareto di tahun 1895. Di mana konsep Pareto adalah 80% itu dihasilkan oleh 20% aktivitas saja. Sehingga menemukan sebuah Pareto atau kegiatan atau aktivitas yang prioritas itu adalah hal-hal yang sangat penting. Karena gini, ternyata dalam sebanyak aktivitas kita yang kita tulis tadi, ada beberapa aktiviti penting. Dan kalau teman-teman masih bingung, sebenarnya aktivitas ini begini. Kita berpikir sejenak, kalau kita ini kerjakan, ini menghasilkan yang luar biasa nggak sih dampaknya bagi karir kita, departemen kita, atau bahkan bisnisnya kita atau perusahaan kita. Dan berita buruknya memang Pareto ini, hal yang prioritas ini terkadang itu nggak mengenakan. Dan tahu nggak, kebanyakan orang-orang itu menunda ada di kegiatan yang mana. Nah, faktanya memang sangat menyedihkan sih. Karena kegiatan menunda ini ada di 10-20% aktivitas terpenting. Justru kita malah menyibukkan diri dengan 80% aktivitas yang tidak penting atau bernilai rendah. Sepele, tapi banyak banget aktivitasnya. Nah, makanya kenapa pencapaian kita tadi gak berkunjung mendekat, karena kita sibuk pada remeh-temeh. Nah, bagaimana ya supaya kita konsisten fokus pada Pareto? Tipsnya adalah tolak godaan untuk menangani tugas kecil terlebih dahulu. Bahkan kalau kita juga tergoda oleh sesuatu atau terganggu sesuatu, tolak juga dengan baik-baik. Nah, godaan itu seperti apa? Contoh, lalu yang pertama adalah membalas WhatsApp, kemudian cek notifikasi, balas email. Loh, sebentar, bukannya itu penting ya, balas WhatsApp? Iya, penting sih. Tapi itu tidak jadi sebuah prioritas. Tidak penting banget.
Nah, kalau nanti ada orang yang menghubungi kita lewat WhatsApp, kalau penting banget, kalau kita nggak reply, insya Allah akan telepon, betul nggak? Nah, begitu juga kita, maka dari itu kita yang paling pertama kita harus tahu ini prioritas atau enggak. Nah, kemudian kita kalau sudah tahu prioritas, kita akan enak melangkahnya selanjutnya. Karena seringkali begini, jumlah waktu untuk mengerjakan tugas yang tidak penting itu sama dengan mengerjakan tugas yang penting. Waktunya sama, misalnya sama-sama 2 jam. Kita scrolling sosmed, kemudian reply email atau WhatsApp gitu ya. Dan terkadang kita mengerjakan sebuah tugas yang penting, misalnya kalau kita di bagian penjualan adalah kita merencanakan penjualan itu apa saja, itu sama-sama 2 jam misalnya. Tapi terkadang hal-hal penting tersebut kita mundurkan, kita tunda, akhirnya kita tidak fokus pada prioritas dan ya kayak tadi, akhirnya kita tidak mendekatkan kita pada sebuah goal kita. Sebenarnya kita mempunyai cukup waktu kok jika kita bisa memanfaatkannya. Kalau tadi bicara terkait Pareto, ini sebenarnya bisa digunakan juga untuk bisnis atau untuk strategi bisnis kita. Misal, kita susah banget kontrol barang, kemudian sering banget kelolosan dan terjadi loss sales, sehingga banyak opportunity penjualan atau peluang penjualan kita nggak bisa dapatkan. Nah, kita bisa sebenarnya cek 80% omset kita sebenarnya dihasilkan dari 20% item yang mana ya. Plototin saja sebenarnya 20% ini dan 80% sudah ada di tangan. Nah, kira-kira begitulah konsep Pareto. Dan bagian tersulit dari tugas penting adalah mulai mengerjakan. Meskipun pekerjaan ini adalah tidak mengenakan. Jadi paksa saja. Paksa untuk mulai mengerjakan. Nanti kalau kita tuntas selesai pekerjaan itu, aktivitas itu, ada rasa bahagia sebenarnya karena menimbulkan hormon endorfin kita. Sehingga kita jadi happy dan makin percaya diri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.